Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah anak-anak ibu semuanya mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, siswa-siswi ibu akan lebih peduli lagi terhadap fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kalian. Misalnya kejadian alam, sosial, ataupun budaya. Selamat belajar! Pertama-tama, anak-anak ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya untuk kita amati dan rasakan, tetapi dapat juga kita pelajari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Setelah anak-anak ibu mengetahui pengertian teks eksplanasi, selanjutnya kalian akan memahami struktur teks eksplanasi. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Pertama, identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan kejadian lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu memerincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Poin A, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Dan bagian B, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dari penjelasan di atas, dapat anak-anak ibu perhatikan dengan jelas dari gambar struktur teks eksplanasi tersebut, di mana strukturnya terbagi atas 3. Identifikasi berupa latar belakang kejadian, proses kejadian berupa kronologis, dan penyebab kejadian, serta ulasan berupa mengomentari konsekuensi. Bagian selanjutnya ialah memahami kebahasaan teks eksplanasi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan sebagainya. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis sesuai dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, fenomena yang akan dibahas berkaitan dengan kemarau. Maka istilah ilmiah yang dapat dijumpai dalam teks adalah iklim tropis, matahari, angin muson, gersang, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kata kerja material dan relasional. Kata kerja material digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Contohnya merambat, menimbulkan, mengalami, menghubungkan, dan sebagainya.
Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja penghubung yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap. Misalnya adalah, ada, menjadi, merupakan, dan memiliki. Berikut akan Ibu jelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. 2. Menyusun kerangka teks, maksudnya memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis dan logis. 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur teks. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimatnya terjalin secara lebih kompak dan padu. Dan yang terakhir, yang keempat, menyunting teks eksplanasi yang ditulis. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks tersebut. Hal ini disunting menyangkut isi teks, struktur, kaidah, kebahasaan, dan ejaan atau tanda bacanya. Demikianlah penjelasan singkat dari materi teks eksplanasi. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.